Pernah nggak kamu mengalami hal ini? Kamu sedang berada di tempat yang asing, bertemu orang yang baru pertama kali kamu lihat, tapi entah kenapa, semua terasa sangat familiar. Kamu yakin seyakin-yakinnya, kamu pernah mengalami momen itu sebelumnya. Seolah ini adalah potongan adegan dari film yang sudah pernah kamu tonton berkali-kali. Itulah yang kita sebut déjà vu. Sensasi aneh, misterius, dan kadang bikin merinding. Tapi, kenapa kita bisa merasakan ini? Apakah ini tanda kita pernah hidup sebelumnya? Atau, apakah otak kita memang sering error? Déjà vu, frasa indah dari bahasa Prancis, secara harfiah berarti, sudah pernah dilihat. Ini adalah fenomena psikologis, di mana kamu merasa telah mengalami suatu situasi atau peristiwa yang sedang terjadi, padahal, secara logis, itu mustahil. Bayangkan, kamu lagi ngobrol sama teman, lalu tiba-tiba terlintas pikiran, oh, ini persis kejadian waktu itu. Padahal, obrolan ini baru pertama kali kamu lakukan dengan temanmu yang ini. Menurut berbagai penelitian, sekitar 60 hingga 70% orang di dunia pernah mengalaminya minimal sekali seumur hidup. Jadi kalau kamu pernah, kamu nggak sendirian. Tapi ingat, déjà vu ini bukan hasil mimpi semalam, bukan sihir, dan bukan juga bukti kamu sedang melihat masa depan. Ini jauh lebih rumit, tapi juga lebih menarik dari itu. Sekarang, mari kita masuk ke sisi ilmiahnya. Banyak ilmuwan dan ahli saraf percaya bahwa déjà vu adalah hasil dari sebuah kesalahan kecil dalam sistem memori otak kita yang sangat kompleks. Otak kita itu bagaikan perpustakaan raksasa dengan banyak departemen. Ada memori jangka pendek untuk informasi yang baru kamu terima, dan ada memori jangka panjang untuk menyimpan kenangan permanen. Nah, ketika kamu mengalami sesuatu yang baru, informasi itu idealnya masuk dulu ke memori jangka pendek. Tapi, kadang karena sebuah konslet kecil, otak kita langsung menyimpan momen itu ke memori jangka panjang. Seolah-olah momen itu sudah pernah terjadi sebelumnya, sudah pernah terarsip. Inilah yang membuat kamu merasa pernah mengalami, padahal itu adalah momen yang benar-benar baru. Otakmu cuma sedikit keliru dalam mengategorikan informasi. Selain itu, ada juga teori alternatif yang tak kalah menarik. Beberapa peneliti menduga bahwa déjà vu bisa terjadi karena adanya ketidaksinkronan sementara antara belahan otak kiri dan otak kanan kita. Bayangkan otakmu itu seperti dua pembalap lari. Kadang, satu sisi otak memproses informasi sedikit lebih lambat dari yang lain. Jadi saat kamu melihat atau mendengar sesuatu, informasi itu mungkin sampai ke satu sisi otak sedikit lebih dulu. Ketika kedua sisi akhirnya sinkron dan memproses informasi yang sama, otak merasa informasi itu sudah terjadi sebelumnya. Padahal hanya ada jeda sepersekian detik antara penerimaan informasi di kedua belahan otak. Ini seperti kamu melihat dua layar loading di komputer, satu lebih cepat dari yang lain. Ketika yang kedua selesai, rasanya yang pertama sudah berjalan lama. Nah, ini dia bagian yang paling sering jadi pertanyaan. Bagaimana dengan teori reinkarnasi? Banyak orang yang percaya bahwa déjà vu adalah tanda, sebuah petunjuk kecil, bahwa kita pernah hidup sebelumnya, bahwa kita sedang mengingat memori dari masa lalu. Memang, ide ini sangat menarik dan sering banget diangkat di film, novel, atau cerita-cerita spiritual yang bikin kita bertanya-tanya. Siapa sih yang gak suka ide bahwa kita punya masa lalu yang tak terungkap? Tapi, sayangnya, sampai saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan untuk mendukung teori reinkarnasi sebagai penyebab déjà vu. Psikologi dan neuroscience modern tetap mengaitkan déjà vu dengan proses kerja otak kita yang kompleks dan kadang membuat kesalahan kecil, bukan dengan kehidupan lampau atau memori dari masa lalu yang tak terjelaskan. Lalu, siapa yang paling sering mengalami déjà vu? Ternyata, fenomena ini bisa terjadi pada siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa. Tapi, ada puncaknya. Déjà vu justru lebih sering terjadi pada usia muda, sekitar 15 hingga 30 tahun. Kenapa? Karena pada rentang usia ini, otak kita masih sangat aktif dalam membentuk memori, belajar hal-hal baru, dan mengalami banyak sekali pengalaman pertama. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa orang yang sering membaca, sering traveling, atau orang yang suka berpikir dalam-dalam dan memiliki imajinasi kuat, cenderung lebih sering mengalami déjà vu. Mungkin otak mereka lebih aktif dalam memproses informasi dan menciptakan koneksi-koneksi baru. Jadi, bisa jadi, orang cerdas lebih sering merasakan déjà vu. Déjà vu memang terasa aneh, misterius, bahkan sedikit mistis. Sensasi yang membuat kita bertanya-tanya tentang realitas dan memori. Tapi pada akhirnya, fenomena ini justru menunjukkan betapa menakjubkannya otak manusia. Sebuah organ yang mampu menciptakan ilusi memori yang begitu nyata, hanya dari sebuah kesalahan kecil. Satu hal yang pasti, kamu nggak gila kalau mengalaminya. Ini adalah bagian normal dari cara kerja otak kita yang luar biasa. Jadi,
Kapan terakhir kamu merasakan deja vu? Apa momen paling aneh yang kamu alami? Tulis di kolom komentar dan share pengalaman unikmu. Kita bisa bahas bareng-bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak deja vu lagi kelewatan video edukasi menarik dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.